Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan di aliran Kali Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga jasad pria tanpa identitas itu merupakan korban pembunuhan. Jadi warga dihebohkan dengan penemuan jasad pria yang mengambang di aliran Kali Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad ini diduga menjadi korban pembunuhan karena saat ditemukan wajah korban terdapat luka di bagian perut. Korban juga terikat dengan jaket berisikan batu konblok. Tim dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah ke daratan. Usai berhasil diangkat, polisi dari Polsek Penjaringan langsung melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap jasad korban. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga perkembangan dari kasusnya, sudah ada Rindi Salsabila di sana. Selamat pagi Rindi, silakan dengan laporan Anda. Reza, Putri, dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pada Senin 9 Juni 2025 lalu telah ditemukan mayat laki-laki yang sampai saat ini masih belum ditemukan identitasnya di Kalibaru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan sebagai informasi, penemuan mayat ini ditemukan di kawasan Pik Sektor Timur, yang mana saat pertama kali ditemukan yakni sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang. Ini ditemukan di tempat yang sedang terlihat di layar kaca Anda. Juru kamera kami, Firdaus, tengah menunjukkannya. Disinilah pertama kali mayat laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan kaos berwarna coklat dan juga celana panjang hitam ditemukan di sini. Saat pertama kali ditemukan, warga mengaku ia dalam kondisi mengapung, yang mana sangat terlihat dari tangannya, dan juga terdapat jaket di pinggangnya yang mana berisi batu yang diduga memang ini merupakan motif untuk sengaja menenggelamkan korban. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kronologi dari penemuan mayat tersebut, telah bersama kami warga sekaligus saksi yang menemukan mayat tanpa identitas tersebut untuk pertama kali, yakni Bapak Roji. Selamat pagi, Pak Roji. Selamat pagi ya. Pak Roji, berdasarkan informasi yang kami terima, Bapak merupakan orang pertama yang menemukan mayat tanpa identitas laki-laki tersebut, begitu ya. Bapak mungkin boleh tolong ceritakan terkait kronologi penemuannya seperti apa? Ya, awalnya sih saya lagi santai aja di sini ya kan. Tiba-tiba ada mayat ngambang gitu. Mungkin kalau tangannya agak ngenekuk ke atas mungkin nggak kelihatan, soalnya baju dia tuh sama-sama sama warna air kalinya, warna abu-abu gitu. Masih muda sih orangnya. Ya. Pak, untuk ditemukannya ini pukul berapa, Pak? Dan waktu itu apakah kondisinya sedang ramai atau bagaimana? Jam kira-kira pukul jam 1 siang lah. Kondisi lagi ramai, lagi baik orang ngopi. Akhirnya saya suruh tukang ojek langganan saya suruh lapor ke kantor polisi biar langsung ditanganin gitu. Saat pertama kali Pak Roji menemukan, itu kondisi tubuh dari korban bagaimana, Pak? Apakah ada bengkak karena dia di air atau bagaimana, Pak? Enggak, kondisi normal biasa aja sih. Kayaknya itu belum lama dah kayaknya. Ya. Kalau kondisi wajah, tubuh, apakah ada luka-luka begitu, Pak? Menurut info sih dari warga, ya di TKP katanya sih ada di daerah wajah. Kayak lecet, lebam gitu. Ada pemberat batunya juga, mungkin ya biar tenggelam kali mungkin mayatnya. Tapi akhirnya ngambang-ngambang juga kan. Gitu ya. Berarti saat Bapak menemukan itu untuk fisiknya nggak terlihat jelas ya dari ngambangnya itu ya, Pak ya? Nggak, dia posisinya miring. Untungnya kelihatannya kan nekuk dari ke atas, jadi yang kelihatan itu tangannya dulu. Ya, baru kelihatan ya. Pak, terkait situasi di lingkungan Kalibaru Timur ini tuh sebenarnya gimana, Pak? Apakah kalau malam-malam ini sepi atau bagaimana? Untuk jam ramainya biasa jam berapa? Lalu untuk jam sepinya itu jam berapa, Pak? Kalau rame ya normal sih pagi sampai sore lah. Kalau udah mau masuk jam 9 tuh udah sepi banget jalanan di sini. Ngeri juga sih. Makanya saya nutup juga nggak terlalu malam, paling jam 8 ya 9 ya. Selain untuk kejadian yang baru terjadi Senin kemarin, sebelumnya itu pernah ada kejadian serupa nggak, Pak? Seperti ada mayat yang mengambang atau bagaimana begitu di sekitar sini? Oh ada, udah sebulan yang lalu. Itu jenis kelamin wanita itu di daerah sono sih, di ujung sono. Kurang paham juga, semua kan dapat infonya dari warga juga saya.
dia posisinya di kali juga nggak cuma nyangkut dia. Jadi nggak terlalu jauh mungkin. Ya baru sebulan yang lalu ya. Terakhir Pak, untuk di kondisi di sini itu sebenarnya bagaimana Pak? Apakah sebenarnya memang rawan atau sebenarnya itu aman-aman saja? Jadi memang kadang-kadang baru ada kejadian begini gitu? Sebenarnya sih ya rawan nggak rawan ya, rawan lah sebenarnya kalau malam mah. Soalnya jalanan memang sepi banget, sepi ya. Begal malam-malam, jam 2 malam ada yang kehilangan motor, ada di begal ada. Iya, ini jalur-jalur sepi di sini mah. Pak Roji, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa, memang seperti yang dikatakan oleh Pak Roji, untuk mayatnya ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 1 siang dengan kondisi mengapung, dengan badannya dengan posisi miring. Dan untuk saat ini pun dari Polsek Penjaringan tengah mendalami kasus ini dan masih dalam proses penyelidikan. Dan kami pun dari tim TV One sudah berupaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kapan rilis dari hasil penyelidikan ini akan dilaksanakan. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Polsek Penjaringan masih belum dapat memberikan keterangan apapun karena memang untuk proses penyelidikan masih dilakukan. Dan untuk mayatnya sendiri, mayat laki-laki tanpa identitas tersebut telah dibawa ke RSCM Jakarta untuk dilakukan visum dan juga otopsi. Dan selain itu dari pihak kepolisian juga akan melakukan pencarian identitas dengan cara face recognition, lalu juga dari penyelidikan sidik jari, lalu juga dari laporan orang hilang dan juga dari keterangan identitas berdasarkan keluarga. Sementara demikian laporan dari saya, kembali ke studio.